Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita kali ini, di mana kalau bukan di podcast SMA Negeri 1 Batur. Maju bersama, hebat semua, jaya, jaya, jaya. Di podcast kita kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat berbeda dari podcast-podcast kita sebelumnya. Sebelum itu kita akan perkenalan diri dulu. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Benar bukan, teman-teman? Oke, dimulai dari aku. Kenalin, aku Rizka Putri Hidayah. Aku Alfianita Dwi Prastiwi. Aku Prayoga Faril Aji Pratama. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang Sekolah digital. Ngomong-ngomong tentang sekolah digital, apa sih sekolah digital itu? Sekolah digital sama kayak sekolah pada umumnya. Hanya saja sekolah digital menggunakan sistem online atau daring. Kita bisa menggunakan atau mengakses sekolah digital dari aplikasi-aplikasi. Contohnya aplikasi Classroom, aplikasi Quizzes, aplikasi Google Meet, dan masih banyak lagi. Sekolah digital ini terjadi pada saat COVID-19 pernah mewabah di Indonesia, benar bukan? Benar. Yang terdampak bukan hanya di sektor ekonomi ataupun di sektor masyarakat saja, tapi pendidikan juga terkena dampaknya. Di saat COVID-19 mengenai dunia pendidikan, institusi pendidikan harus mengupayakan bagaimana cara meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara sekolah digital ini tadi, geners. Ngomong-ngomong tentang sekolah digital, pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kita tanya ke narasumber kita langsung, apa sih kelebihan sama kekurangannya? Aku mau tanya ke Tiwi dulu nih. Kekurangan atau kelebihan dari sekolah digital itu apa sih? Kelebihannya deh. Kelebihan sekolah digital itu menurut saya, kita jadi lebih fleksibel belajarnya, nggak terpatok waktu ya, jadi bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Selain itu kita juga bisa belajar dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku, tapi juga dari internet. Selain itu kita juga bisa menemukan metode atau cara belajar yang sesuai dengan gaya kita. Oke, dari kelebihan, jadi kelebihannya sekolah digital itu geners. Kayak yang udah disebutin kakak Tiwi. Nah, sekarang kita tanya ke Yoga nih. Apa kekurangan sekolah digital kalau menurut kamu? Kekurangan sekolah digital adalah kita harus membutuhkan sinyal internet yang stabil agar bisa mengikuti pelajaran sekolah digital. Karena sekolah kami berada di 17 km dari laut, dan gak sedikit juga teman-teman kami yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok. Oke. Jadi mereka bisa dibilang kesulitan untuk mencari sinyal stabil tersebut. Dan kita harus memiliki device yang memadai untuk mengikuti pelajaran sekolah digital. Jadi, itulah kekurangan sama kelebihan sekolah digital, geners. Yang gak kalah penting di podcast kita kali ini adalah kisah temen aku yang sangat memotivasi banget, sangat menginspirasi banget. Dia mengalami kecelakaan dan dia sempat dioperasi. Bahkan kakinya pun sempat dijahit pada waktu itu, dan dia turut kena dampaknya dari sekolah digital. Dia harus sekolah secara mandiri di rumah secara berbulan-bulan. Jadi walaupun dengan keadaan seperti itu, dia tetap bisa meraih ranking 1 di kelasnya. Dan alhamdulillah dia masih ada di depan kita saat ini, bisa datang di podcast kita kali ini. Kita sambut Alfianita Dwi Prastiwi. Nah, Tiwi, kamu pernah ngalamin kecelakaan itu? Iya, pernah. Apa yang kamu rasain pada saat itu? Kronologinya gimana? Terus apa pesan-kesan setelah kamu melaksanakan, setelah kamu mengalami kejadian itu? Oke, sebelum bercerita, saya akan melampirkan sebuah bukti bahwa kecelakaan itu memang benar-benar terjadi. Oke, bisa aku bantu ya? Kecelakaan itu terjadi pada saat tanggal 22 Oktober tahun 2021, di mana saat itu aku masih kelas 10. Aku nggak tahu pasti gimana ceritanya, tapi menurut beberapa warga, aku langsung tidak sadarkan diri karena kecelakaan itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit Kepanjen. Dan saat di UGD,
Dan saat diperiksa, aku didiagnosa bahwa patah kaki sebelah kanan dan retak di bagian sebelah kiri. Dan saat itu aku dianjurkan untuk operasi. Setelah operasi itu, saat aku sadarkan diri, itu aku merasa sangat pesimis untuk bisa berjalan normal kembali, dan juga aku sangat nggak yakin bahwa aku bisa sekolah normal kembali. Tapi karena banyak dukungan dari teman-teman, guru, dan juga keluargaku yang selalu memberikan aku dukungan, motivasi, jadi aku jadi termotivasi lagi dan berusaha untuk sekolah di rumah secara mandiri dahulu. Dan aku sekolah di rumah secara mandiri itu sekitaran kurang lebih 2 bulanan. Setelah itu aku memberanikan diri untuk mencoba sekolah normal dengan cara digendong oleh ayahku menuju ke sekolah. Pelajarannya aku dapat dari situ, apapun kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa berusaha dan mencoba untuk meraih apa yang kita capai. Jadi gak semua orang bisa ada di posisi dia, Geners. Gak semua orang sekuat Tiwi dan gak semua orang sehebat Tiwi. Bener gak, Yok? Benar banget. Kamu sendiri nih kalau ada di posisi Tiwi, kamu rasanya gimana? Terus dari cerita Tiwi tadi, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya? Jadi kalau seumpamanya aku di posisi Kak Tiwi, aku bakalan merasa putus asa banget, dan mungkin aku bakalan down, dan aku bakalan berpikir kenapa Tuhan gak sekalian ngambil aku aja daripada aku harus ngerasain sakit yang sakit banget. Aku pasti. Dan untuk cerita Kak Tiwi tadi sangat memotivasi saya. Maaf. Aku pernah dengar satu pepatah, yaitu jatuh 7 kali dan bangkit 8 kali. Artinya apa tuh, Yok? Artinya adalah meskipun kita jatuh berkali-kali, kita harus tetap bangkit dan menyelesaikan apa yang kita mulai. Bener banget, Geners. Apa yang udah disampaikan oleh Tiwi itu bisa jadi motivasi buat kita, bisa jadi acuan untuk kita bahwa kita yang masih memiliki badan yang sehat, kita harus lebih semangat lagi dari Tiwi. Tiwi yang merasakan sakit itu, dia tetap bisa menyemangati diri dia sendiri. Dia bisa maju sampai saat ini dan bisa datang di podcast kita kali ini mengisi acara pada hari ini. Semoga motivasi dari cerita Tiwi tadi dapat diambil oleh pendengar yang ada di luar sana, oleh geners yang ada di rumah sana. Semoga dapat diambil hikmahnya. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nyempetin waktu kalian, ngeluangin waktu kalian buat ngisi podcast di sini dan bisa hadir di sini bareng aku nih. Terima kasih untuk geners yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa dengerin podcast kita yang tentunya lebih menarik, lebih memotivasi, lebih inovatif lagi. Dimana lagi kalau bukan di podcast SMA Negeri 1 Bantul. Maju bersama, hebat semua. Jaya, jaya, jaya. Aku Rizka Putri Hidayah. Aku Alveneta Dwi Prastiwi. Aku Prayoga Farid Aji Pratama. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.